Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Muhammad Herin Hamzah, channel YouTube. Video yang kali ini yang akan saya sampaikan adalah video yang ke berapa ya? 9 ya. Video yang 9, tapi sebenarnya udah ke 10. Nah, para saudaraku, sedulur, teman-teman, sahabat, daitoran, dan para youtuber yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat terus dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, saudaraku, pada kesempatan kali ini video yang sudah kalian nanti-nantikan, video terbaru yang senantiasa judulnya berbeda dan penjelasannya pun berbeda-beda. Adapun video kita kali ini adalah tentang pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa bersabar di dalam menghadapi segala keadaan. Kenapa kita harus bersabar? Ternyata pasangan romantis itu pun harus memiliki sifat sabar yang tidak ada habis-habisnya. Nah, bagaimana harus bersikap sabar? Maka sebelum saya lanjutkan video ini, bagi Anda yang baru bergabung di YouTube saya ini, silakan Anda tonton sampai habis, karena di saat habis itulah, di saat-saat terakhir itulah ada penjelasan-penjelasan yang sangat memberikan inspirasi, motivasi bagi kita semua agar kita menjadi pribadi pasangan romantis penuh cinta ini dengan penuh kesabaran. Maka jangan lupa tonton sampai habis, kemudian di support YouTube saya ini dengan like dan subscribe bila memang video ini video yang baik menurut Anda semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyajhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Saudara-saudaraku, para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun materi kita kali ini adalah tentang pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa dalam keadaan bersabar setiap saat, setiap keadaan, tanpa mengenal batas waktu sampai kita wafat. Sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia sekali yang harus kita miliki sebagai seorang muslim tentunya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita agar kita senantiasa dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah kisah kasih dengan pasangan kita, itu senantiasa bisa berjalan terus sampai kita Allah cabut nyawanya berdua sama-sama. Maka sesungguhnya beruntung bagi kita yang senantiasa memiliki sifat sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang senantiasa mensucikan diri. Dalam apa dia mensucikan diri dalam bertobat? Tentunya dia dalam kebaikan-kebaikan dan dia senantiasa bersabar. Adapun tentang orang yang bersabar, maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang mencintai orang-orang yang sabar. Jadi banyak sekali motivasi-motivasi, keutamaan-keutamaan daripada kalau kita bisa bersabar. Para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah kalau kita sebagai pasangan romantis bisa memiliki sifat sabar. Sifat sabar dalam kita membina dengan pasangan romantis kita. Orang yang bersabar itu biasanya orang yang senantiasa mampu menghadapi masalah. Memang sulit, sabar itu bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi berat dilaksanakan ketika ujian itu datang menerpa, badai menerpa, bertubi-tubi, tidak mengenal batas waktu, terus saja kadang itu masalah-masalah akan timbul seputar tentang kita berdua, pasangan kekasih, bahkan kalau kita nanti sudah punya anak, dengan anak, kemudian kita berinteraksi dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga, dengan sahabat dan sebagainya. Maka dalam hal ini pasangan romantis adalah pasangan yang senantiasa mempersiapkan diri untuk bisa memiliki sifat sabar. Sifat sabar kita ini, ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Iya, batasnya itu kalau kita sudah mati sebenarnya. Jadi bersabar terus sampai kita wafat. Kalau kita sudah wafat baru selesai batasannya. Bukan masih, oh ini saya udah sabar nih, udah sabar, tapi masih marah-marah dan sebagainya. Itu artinya belum bersikap sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah kalau kita bisa mempunyai sifat-sifat sabar. Karena sabar ini penting banget, mahkota dia, mahkota kehidupan. Dia menjadi perisai kehidupan. Perisai apa? Perisai dalam menghadapi masalah. Tidak mungkin kita ini di dalam
uh, bercinta dengan pasangan kekasih kita, kekasih halal kita, istri kita tentunya tidak ada masalah, tidak mungkin. Dari mulai ketika kita sebelum menikah aja kadang kita sudah ada masalah. Belum setelah kita memasuki jenjang pernikahan, baru nikah berapa hari, kadang kita juga ada masalah. Kalau kita tidak bisa sabar mensikapi kehidupan ini dengan sifat-sifat sabar, maka nggak lama tuh kalau kita punya pasangan bisa bubar. Banyak nggak yang begitu? Yang baru nikah 6 bulan sudah berantem, udah lempar-lemparan gelas dan sebagainya. Karena mereka tidak sabar ketika sebelum nikah mereka sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, sebenarnya yang harus kita hindarkan, yang belum perlu kita lakukan kepada pasangan kita. Nah, jadi ketika dia baru nikah berapa bulan, sebulan, 2 bulan, udah berantem terus. Ada nggak kayak gitu? Ada. Saya pernah lihat sendiri itu. Ya mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang belum bersabar ya. Kemudian kalau setelah kita berumah tangga, itu nanti kita akan beradaptasi maksud saya. Jadi kita menyesuaikan kita antara yang pria maupun yang wanita, pasangan romantis kita wanita, begitu juga pasangan romantis kita wanita dengan kita, itu akan beradaptasi. Dia akan menyesuaikan sifat, karakter, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, seperti itu. Kalau laki-laki biasanya suka kalau dia dihargai, dihormati, kata-katanya didengar. Kalau wanita senang biasanya kalau dia diperhatikan, disayang, dimanja, diberikan kelembutan, kasih sayang, dan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan wanita sesuai dengan kemampuan tentunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bersabar itu berat dia menghadapi masalah nantinya. Maka kita harus berusaha untuk menanamkan sifat sabar. Gimana agar kita bisa sabar? Ya kalau kita orang beriman, kembali lagi tadi seperti terjemahan ayat Al-Quran tadi, sesungguhnya jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong sholat. Jadi awalnya kita tuh harus sebagai seorang muslim, sebagai pasangan romantis harus rajin mendirikan sholat. Karena sholat itu akan melatih diri kita bersikap sabar. Kemudian kita rajin sering-sering dibaca ayat-ayat Allah itu, Al-Quran itu. Jangan ayat-ayat Al-Quran itu kita taruh dia di lemari berdebu, dia lama nggak dibaca, baru Ramadan kita baca, dan itu pun bacanya setahun sekali, dan jarang-jarang juga itu awal-awal doang nih, awal-awal kita Ramadan, wah kita kencang baca Qurannya nih, tapi setelah 3 hari 4 hari udah mulai Quran dilupa, yang ada main HP, buka FB, buka Instagram. Bukan tidak boleh, boleh saja, ini juga sosial media. Makanya saya dakwah di sosial media di YouTube ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kalian-kalian yang senang dengan sosial media. Tidak disalahkan kalian. Sebenarnya sosial medianya tidak salah. Yang salah adalah kita. Bagaimana kita mensikapi sosial media ini. Kalau sosial media ini kita gunakan yang baik, insya Allah akan baik. Maka dakwah itu kita harus menyebar kemanapun. Termasuk di sosial media. Di FB, di Instagram. Saya juga berdakwah. Di FB juga. Instagram saya, FB saya, Harun Hamzah, Muhammad Harun Hamzah, dan sebagainya. Maka sifat sabar ini perlu kita latih terus menerus. Ya. Bersabar menghadapi pasangan kita yang lagi ngambek, yang lagi marah, yang lagi jutek. Bersabar kita ngadepin dia lagi manja. Kita nih khususnya kaum pria harus banyak sabar ya bro. Jadi kalau anda nih ikhwan cowok-cowok yang baru nikah, kalau harus punya banser sabarnya banyak 10 kalau bisa. Sebenarnya nggak terbatas, kalau jangan 10 terbatas, berarti harusnya nggak ada batasnya sampai kita mati. Nah, bagaimana supaya Allah berikan kita sifat sabar tak terbatas? Ya tentunya kita mohon kepada Allah itu. Kita mohon, kita berdoa kepada Allah supaya kita ditambahkan sifat sabar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sifat-sifat sabar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ya Allah, berilah kami, ya Allah, kemudahan kepada kami, ya Allah, agar hati kami, jiwa kami, raga kami, semuanya bisa bersabar. Karena bersabar itu berat, nggak gampang. Tapi kalau kita bisa bersabar dengan semua masalah-masalah, dengan semua ketetapan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain, tidak bukan ganjaran orang yang bersabar adalah apa? Surga. Ya, surga. Masya Allah. Khalidina fiha abadan. Sesungguhnya surga itu kekal, abadi, terus menerus. Apa kalian gak suka dengan surga? Masya Allah. Sesungguhnya tujuan kita hidup dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Hasil ibadah bersabar kita ini akan mendapatkan hasil nanti di akhirat berupa surga.
Ulama membagi 3 dalam hal kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pasangan romantis nih kita nih, pasangan romantis penuh cinta, kita harus bersabar dalam taat terus. Kayak kita nih dikit lagi nih Ramadan kita kan hampir selesai. Sabar kita taraweh terus. Sabar kita terus tilawah Quran, sabar kita salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, dimanfaatkan karena salat sunnah itu di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat wajib. Jadi sayang banget kalau kalian nggak melaksanakan salat sunnah, apalagi salat wajib. Bersabar kita dalam taat, bersabar kita dalam baca Quran. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Sesungguhnya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 alif lam mim. Satu huruf itu terdiri dari 10 pahala ganjarannya. Kalau alif lam mim 30 kali kalau di bulan Ramadan. Kalinya tak terbatas, bisa jadi 700 derajat terus sekali sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka kita terus berharap pada Allah diberikan kesabaran, sabar dalam sholat, sabar dalam baca Quran, sabar dalam menjaga salat sunnah, sabar dalam jaga wudhu, batal wudhu. Syukur kalau habis wudhu kita sholat duha, sholat sukhrul wudhu, sholat 2 rakaat setelah wudhu, sebagaimana yang diamalkan oleh Bilal atas anjuran nasihat Rasulullah SAW. Sehingga Bilal Allah angkat derajatnya sangat tinggi. Dulu di zaman dulu Bilal itu mungkin terasa seperti seorang budak, tapi setelah dia masuk Islam, setelah dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Bilal menjadi orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian Allah angkat derajat kalau kita terus senantiasa menjaga wudhu. Nah, semua dalam ketaatan itu melatih daripada kita menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian menahan emosi kita. Kemarin sudah pembahasannya orang pasangan romantis yang penuh cinta adalah yang senantiasa tidak suka marah-marah. Nah, itu artinya untuk menahan. Jangan sampai dia marah. Lah takdab, jangan marah. Nah, tidak marah itu ditahan. Walaupun kita bisa marah, kita mampu marah, tapi tidak kita lakukan. Misalnya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, kita bisa dong marah kepada istri kita, kepada anak kita, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita la takdab. Jangan marah. Jangan kita terus suka marah-marah. Karena marah itu nanti akan merusak kesehatan kita. Berbagai macam penyakit tentunya akan ditimbulkan dengan orang yang suka meluapkan kemarahan-kemarahan yang tidak ada habis-habisnya. Saudaraku yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus menerus senantiasa mohon kepada Allah agar diberi kesabaran. Tadi ibadah yang rajin, salat yang rajin, kemudian baca Quran, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita sifat-sifat sabar. Kemudian kita belajar melihat orang-orang yang sabar. Kita lihat tuh tokoh-tokoh siapa yang sabar nih, orang kayaknya orang yang sabar banget kayaknya. Misalnya contohnya guru kita almarhum Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham, Masya Allah, orangnya bersabar menghadapi umat, bersabar dalam berdakwah, dalam majelis zikirnya, Masya Allah, bersabar dalam punya istri 3, 4 tadinya, bersabar dan menghadapi istri-istrinya dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Itu pasangan romantis Ustadz Arifin Ilham dengan istri-istrinya. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah limpahkan rahmat dan karunia. Begitu juga guru kita Agim, ulama kita seperti Habib Rizik dan sebagainya, itu orang-orang soleh yang senantiasa dia bersabar dengan amal-amalnya. Nah, itu harus kita jadikan contoh teladan tentunya. Jangan sampai orang-orang baik-baik seperti itu tidak kita jadikan contoh teladan bagi kita. Saya sendiri pengagum orang-orang soleh yang saya sebutkan tadi. Ya, tentunya teladan yang utama dari semua. Karena mereka itu orang-orang soleh, orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Nah, saya pun insya Allah utamanya mencontohnya adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bersabar menghadapi istri-istrinya. Ketika istri-istrinya ngambek, cemburu, Rasulullah diam aja, nggak marah. Ketika istri-istrinya itu ada yang salah masak, ya kan, masak keasinan, ditanya Rasulullah kenapa, nggak enak kok. Padahal kasih. Banyak kisah-kisah yang memberikan Rasulullah kesabaran, baik ketika dia bersama pasangannya maupun ketika Rasulullah menghadapi dakwah terhadap umatnya yang kadang tidak simpatik, yang kadang membuli, yang kadang mencaci, menghina, dan sebagainya. Maka para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang baru gabung nih, jangan lupa di like dan subscribe. Kemudian kalau bisa nanti video ini Anda sebar ke teman-teman, ke handai tolan, ke tetangga. Nah, barangkali teman Anda bisa menjadi pribadi yang romantis, penuh cinta dengan penuh kesabaran. Karena sabar itu sangat indah, sabar itu ganjalannya surga. Saya sungguh berterima kasih kepada Anda yang selalu mensupport YouTube saya ini, terutama dengan like, subscribe, dan di share-nya video ini kepada teman-teman, saudara, ponakan, anak, siapapun. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi Anda.
Saudaraku, memang untuk memiliki sifat sabar tidaklah mudah. Mudah diucapkan tapi berat dilaksanakan. Namun kalau kita mampu melaksanakan sabar, insya Allah pahalanya ganjaran sangat besar di sisi Allah. Suami harus bersabar menghadapi istrinya. Ketika istrinya sakit, kalau bisa dia bantu juga, bukan hanya itu dengan tenaganya. Dia nggak bisa bantu yang lain dengan tenaganya. Ketika suaminya itu lagi marah, dia bersabar menghadapi istrinya. Jangan suka istri lagi marah tuh kita tambah marah, jangan. Dengerin aja, karena wanita itu kalau dia dengarkan dia senang. Itulah sifat wanita, ingin diperhatikan, didengarkan. Udah nggak usah diladenin. Tahu kan materinya seperti yang sebelumnya, wanita kalau diladenin bisa 7 hari 7 malam, bisa 4 hari 40 hari 40 malam. Mau dia berantem terus kalau kalian ladenin, maka bersabar menghadapi. Begitu pula kalian kaum wanita, para istri, wanita soleha, senantiasa harus bersabar menghadapi pasangan kalian. Memang ada kisah-kisah yang sangat menyedihkan kadang. Maka sifat sabar ini benteng yang sangat kuat. Ada kisah saya baca di sebuah buku pengalaman. Kisah nyata ini, seorang wanita bagaimana ketika dia hatinya berbunga-bunga memiliki pasangan laki-laki pria yang sudah tampan, kaya pula, soleh, romantis pula, sempurna sepertinya. Tapi begitulah, di awal sempurna, tapi di akhirnya ceritanya sangat menyedihkan. Jadi kisah ini adalah ketika dia masa-masa ta'aruf dia 2 tahun. Nah sebenarnya mereka ini, pasangan berdua ini tidak disetujui oleh ibunya, oleh kakak adiknya juga, adiknya dari yang pria ini. Namun karena akhirnya mereka sudah cinta, yang suaminya ini sayang sekali sama akhwat ini, istrinya, tentunya pasangan kekasihnya, maka akhirnya mereka menikah juga. Namun tidak disangka 1 tahun berpernikahan, tak tahu sang suami mendapat musibah, koma beberapa hari. Nah akhirnya dituduhlah seolah-olah ini penyebabnya adalah gara-gara sang istri. Maka ketika di rumah sakit, sang istri ini menjenguk, kemudian tidak boleh lagi menemui, padahal itu suaminya, tapi tidak boleh. Ringkas cerita, sedihlah sang suami, sampai akhirnya suatu ketika suaminya siuman, sembuh. Namun sedih ketika suami sembuh, suaminya disuruh pergi menemui saudaranya, keluarga besarnya yang ada di daerah sana, jauh ada di sana. Maka ditinggallah istrinya ini selama 3 minggu. Selama peninggalan 3 minggu itu tidak ada kabar, tidak ada apapun, berita apapun yang bikin istri ini, Allahu Akbar, terasa tersayat-sayat hati, menangis sedih. Kenapa kok suami saya nggak seperti sebelumnya? 2 tahun selama masa ta'aruf, 1 tahun menikah itu masa-masa indah, romantis sekali, sayang, Allahu Karim, pokoknya menyenangkan sekali bagi kaum wanita. Namun di masa-masa setelah 3 minggu itu tidak ada kabar dan sebagainya, mulailah masa-masa 2 tahun itu masa-masa menyedihkan, sehingga wanita ini memiliki sakit seperti kanker rahim sepertinya. Maka dia tahan, dia tidak bicara, dia tidak bilang apa-apa kepada suaminya ini, pasangan romantisnya ini. Tapi dia tahan, dan suatu ketika ada kabar berita bahwa suaminya ini disuruh menikah sama wanita lain. Maka hancurlah wanita ini, istrinya ini. Bagaimana mungkin dia harus rela menikahkan suaminya, ya depan keluarga besarnya, karena sang suami ini nurut sama orang tuanya dan takut sama neneknya, yang mengatur semua orang tuanya dan neneknya. Nah akhirnya mau nggak mau akhirnya nurut, tapi ya bersabar. Wanita ini mengatakan kepada istrinya, mengatakan kepada suaminya, nanti kalau kamu ada istri kamu suruh juga istri kamu tuh mencuci tangannya. Jadi istrinya ini masya Allah romantis banget. Jadi kalau suaminya pulang kerja diambilin handuk, disediakan handuk mandi, kemudian kakinya dicuci, tangannya dicuci. Allahu Karim, begitu berkhidmat, begitu romantis, begitu indah kepada sang suami. Allah, itu saya jadi teringat cerita kisah sahabiah zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita mulia yang di wanita ahli surga, sampai-sampai anaknya Fatimah Zahra disuruh menemui wanita itu. Ya, nggak taunya apa amalannya wanita itu, yaitu melakukan servis kepada suaminya. Kemudian suaminya itu dilayani dengan baik, bahkan disediakan cambuk. Kalau misalnya pelayanannya kurang baik, maka dia bersedia disambuk. Nah, wanita yang saya ceritakan di buku ini pun demikian, begitu romantis. Namun ketika dia memiliki wanita lain untuk sang suaminya, tidak seperti demikian. Maka tahu-tahu ringkas cerita, wanita ini akhirnya dia sakit, kemudian dia pendarahan, dan ringkas cerita dia meninggal. Maka dia tulislah kisah sedihnya ini di laptopnya dia. Maka dibaca sang suami, dan suaminya akhirnya menangis. Dia menyesal, dia sudah punya pasangan yang romantis, yang sayang, yang cantik, solehah, apalagi yang kurang?
tapi masih disia-siakan. Nah, itu bagi kamu nih, kaum laki-laki terutama saya nih, jangan sekali-sekali kalian menyia-nyiakan istri-istri kalian yang sudah soleha. Gitu juga nih kamu wanita, jangan sampai kalian menyia-nyiakan suami kalian yang sudah baik, yang sudah taat kepada Allah, kemudian kalian cuekin, kalian abaikan, kalian lebih mentingkan keluarga kalian, anak, orang tua, padahal kalian sebagai seorang istri harusnya lebih mendahulukan sang suami. Karena dengan keredaan suami lah, maka nanti orang tua kalian akan bisa masuk surga. Jadi jangan mentang-mentang itu berbuat bakti sama orang tua kaum wanita itu baik, boleh, benar. Tapi dia harus juga minta izin dengan keredaan suaminya. Suaminya juga harus diurus, harus diperhatikan, dan sebagainya. Ya, itulah yang harus kita miliki menjadi pasangan romantis, sifat sabar. Dua-duanya. Sang suami harus sabar, sang istri harus sabar. Kamu nih yang belum nikah harus sabar juga. Berdoa kepada Allah kesabaran kamu itu supaya nanti Allah berikan pasangan yang baik, yang soleh, soleha gitu. Kalau sudah nikah bersabar dalam, tahu-tahu yang saya ekspektasinya tuh yang saya harapkan begitu, tapi kok berbeda ya. Karena istri kita itu bukanlah bidadari, kamu juga nih ikhwan-ikhwan lah, bukan malaikat juga, banyak kekurangannya, kelihatannya aja awal-awal sayang, romantis, nanti nggak tahunya kalau sudah nikah main tangan, main pukul, nauzubillah, semua nauzubillah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ternyata sifat sabar itu sangat dibutuhkan di dalam pasangan romantis penuh cinta suami istri yang halal. Ternyata sifat sabar dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Ternyata sifat sabar ini bermanfaat bagi kita di dunia, khususnya untuk kita di akhirat. Bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Nah, 3 pokok kesabaran itu harus kita masukkan di dalam pasangan romantis kita dalam berumah tangga. Suami istri harus taat, suami istri harus berusaha untuk menghindari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri harus berusaha untuk senantiasa redha, bersabar dengan semua ujian yang Allah berikan, karena pada dasarnya ujian, petaka, apapun itu karena dosa-dosa kita. Jadi itu untuk menggugurkan, membersihkan. Mudah-mudahan kajian motivasi pasangan romantis penuh cinta tentang sabar ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mohon kepada Allah Tuhan kita, Rabb kita, agar Allah memberikan sifat sabar. Bagi Anda yang belum memiliki pasangan romantisnya, calonnya, bersabar, berdoa kepada Allah. Karena kesabaran itu yang akan membuka hasil. Bisa jadi Anda tidak menikah nih, belum ada jodohnya sampai meninggal. Di situ karena sabar Anda itu Anda bisa masuk surga. Allah antarkan Anda itu bisa masuk surga karena sifat sabar Anda redha dengan semua ketentuan. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Jangan lupa video ini selalu disupport, di like, di subscribe. Ada komentarnya, kolom tanya jawab, atau kalian bisa bertanya dengan WhatsApp saya 0896 7164 9857. Barangkali ada yang butuh konsultasi, insya Allah dengan senang hati. Kalau pas saya lagi tidak sibuk, saya akan balas. Baik, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Saya senantiasa tempat salah, tempat banyak dosa, yang harus terus saya memperbaiki diri, terus bertaubat, terus mendekatkan diri kepada Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah negerakan termasuk hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Muhammad Harun Hamzah.